Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Hmm, kenapa ruangannya sangat terang dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Saya, ke, kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja." Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. "Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja." Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Hmm, di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk jadi mereka meminta kami menjaga Anda. Katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah iya, itu kedengarannya benar karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka terutama untukku. Hah, kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya, di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Wah, itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku, penuh semangat aku langsung bertanya. Sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan? Tapi aku kecewa. Dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi, ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis? Sungguh? Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku. Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman, tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang pada kulihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil. Dan itu anakmu. Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu?
Begini Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega. Sekarang sudah jelas. Kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal Dora. Kemudian pergi. Ya ampun, ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana, kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara. Lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya. Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak. Dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satu pun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya, aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini, sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku, karena kita hanya berciuman dan tak lebih. Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku. Ingatanku tak bisa diandalkan. Orang tuaku tak peduli. Sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, "Sudah kau temukan siapa ayahnya?" Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini jadi selesaikan sendiri. Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali. Sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu,
Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang. Louis putus denganku 4 bulan lalu. Tapi bukan karena Kai. Tidak. Itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi. Dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya. Aku bahkan tak mengenal cowok itu. Dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Ah, dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku. Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri. Ah, Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini saat... Tunggu dulu. Kai! Kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu. Maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu. Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk. Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik. Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior.